Ririn di channel YouTube saya Ririn Minarbuana. Teman-teman, kali ini kita akan membuat tatakan vas bunga. Tatakan vas bunga atau pot bunga kali ini kita hanya menggunakan dua macam tusuk saja, yaitu CH dan SC. Kita manfaatkan benang-benang sisa seperti yang saya tunjukkan ini, benang jenis polycherry. Sisa-sisa saja yang akan kita manfaatkan, dan peralatan yang kita butuhkan tentu saja hakpen. Saya akan menggunakan hakpen ukuran nomor 4 yang ini. Kalau teman-teman suka yang pakai nomor 3, silakan. Saya ingin yang tidak terlalu ketat ya, jadi saya akan pakai nomor 4. Kemudian gunting dan beberapa stitch marker. Kita lanjutkan tutorial yuk. Nah, untuk langkah pertama, saya memilih untuk bagian alas. Bagian alas saya memilih satu warna yang lebih dominan. Jadi, misalkan teman-teman punya sisa, pilih sisa warna benang yang kira-kira lebih banyak. Karena untuk yang ruas daun nanti kita hanya butuh lebih sedikit dari alas. Untuk kerja kita nanti, kita tidak menggunakan sistem slip stitch untuk joining, atau kita tidak menggunakan SLST untuk penyatuan, tetapi kita berjalan seperti obat nyamuk, sehingga pastikan bahwa teman-teman sudah menyiapkan penanda atau stitch markernya. Stitch markernya. Kita mulai saja tutorial kita dengan membuat slip knot. Slip knot, kemudian dua rantai. Kita buat SC di lubang rantai yang pertama, yang ini, sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, awas, tidak kita slip stitch kan. Kita langsung masuk di lubang yang ini, yang pertama tadi, kita buat SC yang pertama tadi. Di sini kita SC lagi, langsung diberikan penanda. Kita pasang penanda di sini. Nah, di baris berikutnya, satu lubang ini kita isi dengan 2 SC atau SC increase. Jadi satu lubang isi 2 SC. Sambil kita rapikan ekor benang, kita timpa seperti biasa. Satu lubang isi 2. Kelihatan ya. Kita isikan sampai ketemu di penanda warna biru ini. Nah, sudah sampai di penanda warna biru. Kita lepaskan penandanya. Kita SC pas di penanda tadi. Seperti ini. 1 kali SC saja. Kemudian kita lanjutkan di sebelahnya SC increase. Jadi SC increase, SC, satu lubang isi 1, satu lubang isi 2. SC increase, SC increase. Begitu polanya. Di baris ketiga ya ini.
Di sini 1 SC, kemudian 2 SC. Nah, seperti ini. Kita lepaskan penanda, kita SC, langsung dipindahkan ke sini penandanya. Jadi setiap satu putaran kita bubuhkan penanda di SC yang pertama. Nah, ini di baris keempat SC, SC, SC increase. SC, SC, SC increase, SC, SC, SC increase. Silakan dilanjutkan. Nanti yang berikutnya, maaf, nanti yang berikutnya SC, SC, SC. Jadi satu lubang isi satu SC-nya 3 kali, kemudian baru SC increase. Keempat tadi kita 2 SC, satu lubang isi satu SC-nya 2 kali, kemudian SC increase. Baris kelima, nih di akhir baris sudah, dan di awal kita tandai lagi. Isi satu lubang satu SC-nya 3 kali. 1, 2, 3, baru SC increase. Nah, seperti ini. Jadi 1, 1, 1 SC, 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 SC increase. Demikian pula yang ini SC, 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 increase. Nah, di sini. Silakan dilanjutkan. Di baris kelima, kita sudah punya pola SC 3 kali SC increase. Penanda kita lepas. SC 1 kali dulu. Pasang lagi penanda. Penanda ini gunanya supaya teman-teman tidak lupa hitungan di baris keberapa. Karena kita berjalan seperti obat nyamuk, jadi hampir dia memutar tidak ada tanda akhir dan awalnya. Tadi sudah 1 SC, kita isikan dengan 4 kali SC, masing-masing 1 lubang 1 SC. Nah, seperti ini. Baru kemudian SC increase. Mudah ya teman-teman. Dan pola ini berkembang terus sampai naik ke atas. Jadi setiap kali SC-nya yang sekarang di baris ke-6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di baris ke-6 ini SC-nya satu lubang isi 1 ada 4. SC increase-nya 1 kali. Berarti nanti di baris berikutnya satu lubang isi SC 1 kalinya ada 5. SC increase 1 kali. Nanti di berikutnya SC 6 kali increase, SC 6 kali SC increase. Seperti itu terus dikembangkan. Nanti saya beritahu berapa diameter yang kita butuhkan sebagai alasnya. Silakan dilanjutkan. Jadi ini tadi sampai di hitungan SC-nya 4 kali ya. SC increase, SC, 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 SC. Single crochet-nya 4 kali. Baru kemudian SC increase. Seperti ini pola berulang terus, hanya beda di isian SC-nya yang ini 4 kali, nanti 5 kali, 6, 7, 8, dan sebagainya.
Ini teman-teman lanjutkan sampai di batas yang nanti kita ketemu di pola sudah cukup diameternya. Nah, kita sudah sampai, jadi batasnya saya buat alasnya sekian. Teman-teman, tarikannya ada yang kenceng, ada yang agak longgar, juga pakai benangnya, ada yang mungkin playnya besar dan kecil, HP-nya juga. Jadi saya tidak mengharuskan ini sampai baris keberapa, tapi kita lihat di sini ada sekitar 15 cm diameternya. Silakan teman-teman buat, yang penting 15 cm diameter. Setelah cukup diameternya, langkah selanjutnya penanda ini kita lepas. Penanda ini kita lepas. Kita slip stitch. Jadi di sini boleh kita slip stitch. Nah, seperti ini. Ya, setelah memutar terus tanpa slip stitch, kali ini kita slip stitch. Dan di slip stitch ini kita bubuhkan penanda lagi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita membutuhkan lebih banyak penanda untuk membuat rancangan ruas daun. Ini kita lepas dulu. Saya tidak mengharuskan karena kita ini kan jumlah row-nya terserah teman-teman, sehingga cara yang saya pakai ini kita lipat menjadi 2 seperti ini. Jadi gampang, kita nggak pusing dengan hitungan. Ini kita kasih penanda pas di setengah lingkaran. Di seperempatnya kita caranya ini kita lipat begini. Kira-kira di seperempatnya di sini kita bubuhkan penanda lagi. Di belakangnya juga. Di sini. Ya. Kalau teman-teman mau pakai cara menghitung silahkan. Saya biasanya tipe yang paling malas menghitung. Jadi saya pakai cara ini. Nah, ini di sini kita kasih apalagi jika hitungan kita beda-beda ya. Nanti hitungannya ada yang tepat, ada yang enggak. Jadi ada yang sama, ada yang enggak. Takutnya nanti kalau untuk buat kelas bikin bareng-bareng itu ricuhnya di hitungan. Nah, di sini kita kasih penanda. Hanya repot sedikit memasang penanda, tapi nanti enak. Di sini. Ya. Kita dapatkan kira-kira seperti ini posisinya. Nah, yang di sini tengah-tengah antara hijau dan biru ini kita kasih juga. Nah, di sini ya kira-kira. Di sini. Di sini. Tuh, dari hijau ke biru. Kalau mau dihitung juga monggo, karena hasilnya toh nanti juga kira-kira sama saja. Dan begitu juga di sini, di tengah-tengah sini, apa yang akan kita kerjakan? Kalau saya mau nanti mau saya kira-kira sendiri. Jadi ini dan ini jarak di tengah-tengahnya kira-kira di sini. Seperti itu. Dan seterusnya silahkan teman-teman kalau mau pasang di sini, di sini, di sini, dan seterusnya sampai ini kira-kira separuhnya dari jarak yang ini, pink dan hijau, hijau dan hijau ini di sini.
Oke, kita lanjutkan. Setelah di baris terakhir penanda biru ya, tadi biru yang ini. Biru yang ini saya pakai masih yang nomor 4. Saya lebih suka yang apa ya, kalau kata orang Jawa bilang tidak mekengkeng gitu. Jadi dia lebih loose. Jadi kita bikin rantai sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, awas, 16, 17, 18, 19, 20. 21 ya. Saya suka angka ganjil. Kalau teman-teman mau pakai 20 terserah. Terus di SC-kan di sini. SC-kan di sini. Nah, dia berbentuk seperti ini. Lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Kita pasang di pas penanda hijau ini di sini. Nah, di sini SC. Jadi rantai SC seperti itu. Teman-teman silakan lanjutkan. Jaraknya seperti yang saya ajarkan, mau dihitung terserah saya tidak mau pakai hitungan, saya pakai ini saja. Jadi ini rantai-rantai tadi yang berjumlah 21 yang sudah kita buat sebelumnya. Yang di akhir kita masukkan di batas yang pertama ini, tapi kita slip stitch. Kita slip stitch. Kita slip stitch. Slip stitch. Kita slip stitch, kemudian kita hitung jumlahnya dari batas yang biru ini ya, batas hakpen saya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada 16 bentuk rongga-rongga berlubang ini. Teman-teman misalkan mau buat alas lebih dari saya, lebih lebar, bisa boleh. Hitungan terserah teman-teman, tapi minimal untuk kelas harus 15 cm. Sekalipun yang 15 cm mau buat lebih dari 16 kolom ini, 16 kolom juga boleh, mau yang agak rapat boleh. Yang penting minimal 16 seperti yang saya buat ya. Untuk rantai bisa 20, bisa 21. Tapi tetap kita nanti ada increase di puncaknya sini. Jadi letak increase saya nanti saya tunjukkan di baris berikutnya. Ya, sampai di sini jelas ya teman-teman. Jadi untuk membuat alas tatakan vas bunga model ini, motif ini, saya tidak ada ukuran yang diharuskan sampai baris keberapa. Karena apa? Ply benang yang kita pakai atau mungkin hakpen yang kita pakai atau juga tarikan yang kita gunakan masing-masing orang berbeda, sehingga patokannya adalah sentimeter yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi diameternya 15 beserta ruas kolom-kolomnya ini ada 16. Kita lanjutkan tutorial. Untuk teman-teman ini silakan bisa dilepas-lepas dulu penandanya biar tidak mengganggu. Karena saya mau menunjukkan tutorial, saya biarkan dulu ya. Jadi setelah slip stitch tadi, slip stitch kita rantai satu, kita mulai bekerja dengan single crochet di tiap mata rantainya.
Karena nih tadi jumlahnya ada 21, ini kita isi mata rantai sampai ke mata rantai yang ke-10. Ini yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke-10. Dan yang ke-11 kita isi satu lubang dengan isian 2 atau SC increase. Begini, dan kita lanjutkan dengan satu lubang isi satu single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya di sini. Jadi bentuknya akan seperti ini. Seperti ini, ya. Teman-teman lanjutkan di baris sesudahnya. Jadi kita tidak slip stitch ya, tapi kita langsung nyambung. Sama seperti cara yang tadi, 10 single crochet, increase di single crochet ke-11, 10 single crochet. Silakan dilanjutkan. Kita lanjutkan, jadi di akhir yang kita sudah isi SC di baris pertama. Nah, terakhir seperti ini, kita slip stitch ya. Kita slip stitch di sini. Nampak ya, di sini nih. Nih. Di sini kita slip stitch. Nah, kemudian rantai 1 kita isikan lagi SC. Masing-masing satu lubang satu SC. Tuh. Satu lubang satu SC. Saya masih pakai warna benang yang sama. Kalau teman-teman sudah mau ganti benang nggak apa-apa. Setelah di R1 tadi kita selesaikan. Jadi jika teman-teman mau memakai benang warna sama, seperti misalkan saya lanjutin warna ini, caranya ini di slip stitch di sampingnya. Di SC pertama ini kita slip stitch. Ini. Kemudian rantai 1 dan di tempat slip stitch yang sama, di lubang yang sama kita SC. Kita lanjutkan seperti ini. Tapi karena benang saya ini sudah tidak akan cukup sampai memutar satu baris, jadi saya akan putus benang. Ya, ini di terakhir. Caranya seperti ini. Jadi di terakhir ini, posisi begini, saya ambil benang yang akan saya sambungkan. Ini seperti ini. Buat slip knot di benang yang baru, kita masukkan. Nah, kita masukkan begini benang yang barunya. Kemudian baru dilanjutkan rantai 1 SC di lubang yang sama. SC di lubang yang sama. Nah, begini. Kemudian kita lanjutkan SC. Nanti ekor benang silakan dirapikan sendiri ya teman-teman.
Jadi ini sekarang masih ikut kita timpa dulu sampai rapi. SC, satu lubang isi satu single crochet. Baru nanti ketika kita berada di tempat increase itu yang berbeda. Nah, begini. Nanti ekor benangnya ini silakan dirapikan. Nah, kayak gini. Nah, ya. Nah, kita sudah berada di increase-nya ya. Kita sudah berada, bentar-bentar. Kurang jelas. Oh ya, ini di increase-nya. Nah, ketika berada di increase, kita isi 2 single crochet, 1 rantai, dan 2 single crochet lagi. Nah, ini ya. Kita lanjutkan dengan 1 single crochet. 1 single crochet semua seperti yang awalan tadi. Jadi yang berbeda hanya pada puncaknya. Yang awalan tadi SC increase, 1 lubang isi 2. Kemudian di baris kedua kita isi dengan 1 lubang 2 single crochet, 1 CH, 2 single crochet. Nah, cara untuk melanjutkan ke ke ruas berikutnya, lanjutkan saja. Jadi ini lurus-lurus saja. Ya, tetap 1 single crochetnya seperti ini. Single crochet sampai nanti berada di puncak. Sampai berada di puncak. Nah, ini di puncaknya. Jangan lupa 2 single crochet, 1 CH, 1 chain, 1 rantai, dan 2 single crochet lagi. Nah, akan nampak dia meruncing. Meruncing seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan. Nanti saya tunjukkan di baris berikutnya. Di baris yang kedua, di ruas daun, kita sudah dapatkan bentuk seperti ini kira-kira. Teman-teman silakan padu padankan warna sesuai selera ya. Nah, karena benang saya sudah cukup hanya 1 putaran, saya kembali akan menyambungnya untuk baris berikutnya, baris ketiga ini dengan warna benang yang berbeda. Seperti tadi caranya kita pertemukan dengan baris sebelumnya. Posisi ini yang benang baru, kita slip knot, kita masukkan begini. Nah, sekarang kita bekerja dengan warna benang yang baru. 1 kali rantai, kemudian kita buat SC di tempat yang sama di sini. Seperti ini, kita lanjutkan single crochetnya. Single crochetnya
Sebentar ya teman-teman ya. Kita lanjutkan single crochet. Jangan lupa sambil kita timpa ekor benang seperti biasa. Nah, ini ekor benang yang benang baru. Berikut yang benang lama tadi kita ikutkan dulu supaya nampak dari belakang pun rapi. Nah, sampai di sini kita lepas yang merah, nanti kita rapikan belakangan pakai korek api karena ini pakai polycherry ya. Nah, di sini awas. Nah, ini di tempat increase tadi. Di tempat increase tadi kita isi single crochetnya tetap satu-satu ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Yang 2 single crochet, 1 CH, 2 single crochet. Di tempat ini, di tempat CH-nya nih. Ini di CH-nya kita isi ya, teman-teman. 2 single crochet, 1 CH, 2 single crochet. Nah, seperti ini. Sehingga dia meruncing, lancip. Baru yang ini 2 single crochet ini kita isi masing-masing 1. Seperti ini. Nah, kelihatan ya. Teman-teman bisa lanjutkan dengan cara seperti ini. Sampai naik ke atas, mau berapapun jumlah baris yang kita buat, caranya sama. Jadi setiap satu single crochet ini kita isi sampai baris terakhir berapapun yang kita mau ketebalan dari ruas daun ini. Entah ini ruas daun, entah ini bentuknya seperti mahkota bunga ya. Ini saya nyebutnya ruas-ruas aja ya. Jadi ruas-ruas ini nanti seberapapun tebal yang dibuat, seberapapun banyaknya baris, hitungannya tetap satu single crochet sampai ketemu di batas 1 CH space di tempat increase tadi. Nah, baru di tempat 1 CH space atau satu rantai 1 CH space itu yang di tengah-tengah sini tadi. Itu baru kita isi dengan 2 single crochet, 1 rantai, 2 single crochet. Jadi SC increase, CH, SC increase seperti itu. Paham ya teman-teman? Silahkan dilanjutkan. Nah, ini nanti sampai ke atas ini di tempatnya CH1 di rantai 1 ini baru SC 2 kali, 1 rantai SC 2 kali. Di baris ketiga kita sudah dapatkan bentuk kira-kira seperti ini. Sudah nampak cantiknya. Saya masih akan menggunakan warna yang sama. Intinya kita manfaatin benang yang ada, tapi juga tidak meninggalkan nilai estetikanya. Kita slip stitchkan di awal kita buat tadi. Seperti ini. Rantai 1. Kalau teman-teman ganti warna benang, caranya seperti yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Kita lanjutkan. Seperti ini. Memang naiknya lama karena kita main single crochet. Ya.
Jadi ini adalah tatakan vas bunga nostalgia saya, prakarya saya waktu SMP atas bimbingan guru merajut saya, yaitu ibu saya sendiri. Nah, ini kita sudah berada di puncak. Kita isi dengan 2 single crochet, kelihatan ya, 1 rantai 2 single crochet. Nah, seperti ini. Selebihnya hanya 1 single crochet saja terus menerus seperti itu. Nah, seperti ini, 1 single crochet, 1 single crochet, dan seterusnya. Teman-teman bisa lanjutkan. Nah, nanti di ketebalan yang sudah saya tentukan, di ketebalan berapa barisnya, nanti kita ketemu di sana. Jadi caranya sama seterusnya seperti ini ya teman-teman. Ini kan pola sangat mudah. Jadi hanya 1 single crochet terus menerus. Kalau ganti benang sudah saya tunjukkan caranya dengan cara yang seperti tadi. Cara menjemput slip knot. Nah, seperti ini. Kita akan ketemu di ketebalan ruas. Ketebalan ruas ini nanti di ketebalan tertentu saya akan tunjukkan sampai bagian mana. Selamat melanjutkan. Nah, jadi beginilah tampilannya utuh. Kita buat sampai 9 baris. Jika teman-teman menginginkan lebih 10, 11, 12 masih bagus. Ininya nanti makin lebar. Saya pakai yang 9 baris dan perhatikan untuk isian di baris semakin ke atas, pilihan benangnya yang jumlahnya lebih banyak ya teman-teman, supaya cukup. Karena semakin ke atas kan tetap saja kita butuh lebih. Jadi di bagian di sininya lebih banyak, semakin ke atas semakin butuh benang lebih banyak. Intinya itu saja. Jadi yang terakhir kali di sini tadi kita slip stitch saja rantai 1, kemudian kita bakar. Nah, sudah selesai tutorial kita. Kita rapi-rapikan benang. Dari pola ini sebetulnya bisa dimodif lagi menjadi granny ukuran besar ya. Nanti mungkin kapan-kapan akan saya pikirkan untuk membuat granny besar, asalkan jumlah ruasnya itu sesuai untuk granny ya. Ini tadi kan 16. Jadi kalau kita atur, untuk memasangnya harus kita atur-atur lagi. Sebelum dipasangkan vas bunga tuh kita atur-atur sedemikian. Nah, kira-kira beginilah. Teman-teman bisa rapi-rapikan sendiri punya teman-teman. Dan selesai sudah tutorial kita yang cukup sederhana ini dengan cara mudah, nggak pakai hitungan yang rumit-rumit, tapi beres dan cantik.